Saudara, setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menandai capaian pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan kemandirian ekonomi. Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan salah satu capaian yang paling berhasil adalah swasembada pangan dan keberhasilan program makan bergizi gratis MBG. Dalam setahun pemerintahan Prabowo Gibran, kebijakan strategis seperti hilirisasi sumber daya alam, peningkatan ketahanan pangan, dan pemerataan pembangunan hingga ke daerah tertinggal juga menunjukkan hasil nyata. Banyak, dalam satu tahun ini banyak program-program yang berhasil diraih oleh karena kerja keras kita bersama-sama, kerjasama di antara kementerian-kementerian. Contoh yang salah satunya yang paling mendasar, keberhasilan kita mencapai swasembada pangan, kemudian keberhasilan kita menjalankan program makan bergizi yang hari ini sudah mencapai 35 juta penerima manfaat, dan banyak program-program yang lain. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus mempercepat capaian nasional dengan menekankan kemandirian ekonomi, pemerataan pembangunan, dan diplomasi yang berdaulat. Di tengah optimisme itu muncul pertanyaan penting, apakah pertumbuhan ekonomi kita sudah benar-benar inklusif dan berkelanjutan? Serta sejauh mana pula diplomasi Indonesia mampu memperkuat posisi kita di tengah ketegangan global? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir maupun bergabung melalui ruangan Zoom. Ada Angel Damayanti, Guru Besar Pakar Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia. Mbak Angel, selamat malam. Selamat malam, Mbak Audrey. Ada juga Perdana Wahyu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Selamat malam, Pak Perdana. Selamat malam, Mbak Audrey. Dan ada juga nanti yang akan segera bergabung melalui sambungan Zoom, ada Derajat Wibowo, ekonom senior yang akan segera bergabung sesaat lagi bersama kita. Yang pertama, pertanyaan saya adalah ke Pak Perdana, ini soal ekonomi, Pak Perdana. Nah, dalam satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran, ini kan pemerintah dinilai berhasil menjaga stabilitas ekonomi di tengah gempuran tekanan global begitu. Nah, dari perspektif Anda, bagaimana sebenarnya sejauh ini memandang satu tahun pemerintahan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran mengenai kualitas pertumbuhan kita? Ya, terima kasih. Jadi, jika kita melihat data-data yang sudah dirilis oleh pemerintah via BPS dan lembaga-lembaga kredibel lainnya, ada beberapa hal yang perlu kita cermati untuk menggambarkan kondisi dan kualitas perekonomian kita selama satu tahun pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran ini. Yang pertama adalah dari sisi neraca perdagangan. Ini dalam setahun ini hingga September ya, ini mampu tumbuh cukup luar biasa, yaitu sekitar 45,8% ya, dari Januari sampai September 25 ya datanya. Lalu yang luar biasa juga ini penurunan angka pengangguran hingga 4,76% per Februari 25. Mungkin sekarang akan lebih turun lagi ya kalau datanya sudah dirilis ya kan, karena di sini MBG sudah berjalan ya kan, lalu juga program magang tadi juga sudah dilaksanakan ya kan, lalu koperasi desa juga sudah mulai diaktifkan ya kan. Nah, banyak sekali program-program yang akan membantu untuk menurunkan tingkat pengangguran. Jadi ingat, 4,76 ini TPT ini hanya untuk sampai Februari 25. Dan angka kemiskinan ini juga turun hingga 8,47% per Maret 25 ya. Jadi ini diklaim sebagai angka pengangguran terendah sejak krisis 98. Jadi pertarungan kita Indonesia melawan kemiskinan ini mencapai puncaknya. Meskipun juga pasti banyak tugas-tugas yang memang harus dikerjakan ke depan juga saja, ya Pak Perdana ya. Di balik ini tentu banyak sekali untuk tadi dikatakan supaya ada ekonomi yang keberlanjutan tadi, tentu juga banyak sekali hal-hal yang perlu dikoreksi agar pertumbuhan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo 8% itu bisa dicapai
dalam sekitar 3 atau 5 tahun ke depan. Oke, kalau melihat 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo dengan pencapaian tadi angka untuk lapangan pekerjaan yang tidak mempunyai kemudian turun begitu ya, artinya adalah mereka sudah lebih banyak mempunyai pekerjaan. Betul. Salah satunya juga melalui MBG begitu. Apakah kemudian juga lebih optimis lagi bahwa capaian target yang diinginkan oleh Pak Presiden ini dapat terwujud? Dapat terwujud. Kita optimis di situ bisa terwujud ya. Lalu sebentar kita lanjutkan lagi, ada pertumbuhan ekonomi yang di luar dugaan juga. Apa tuh? Yaitu mencapai 5,12%. Oke. Nah itu sebetulnya sangat di luar dugaan, sempat sih membuat polemik dari berbagai para ekonom, profesor dan lain sebagainya. Tapi itu sebetulnya masalah metode saja yang digunakan BPS, yang wilayah itu wilayah akademik ya. Jadi pertumbuhan yang 5,12% ini tergolong sangat luar biasa ya. Lalu BI juga mampu sektor moneter finansial juga mampu menjaga inflasi ya yang sangat rendah, hanya di sekitar 2,65%. Artinya itu ada sesuatu hal yang luar biasa, pencapaian yang luar biasa. Betul. Di tengah gempuran tantangan global saat ini. Betul. Jadi Indonesia ekonominya sudah mencapai kestabilan. Pertumbuhan dan cukup stabil gitu ya. Lalu defisit anggaran APBN juga sangat terjaga, Mbak Audrey. Oke, kalau gitu saya mau tanyain pandangannya ke Pak Derajat. Pak Derajat, semoga sambungannya sudah baik sekarang. Mudah-mudahan ya. Iya, sudah baik, sudah baik. Oke, Pak Derajat, tadi kalau dikatakan sama Pak Perdana adalah banyak pencapaian yang dilakukan Pak Presiden selama 1 tahun begitu untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di 5,12%. Ini dikatakan salah satu tertinggi di antara negara G20 bahkan, kemudian juga dapat menjaga keseimbangan juga, menciptakan lapangan pekerjaan baru. Nah, kalau dari pandangan Pak Derajat sendiri seperti apa, Pak? Ya, jadi gini kalau datanya. Masih di mute sepertinya Pak Derajat. Halo. Ya, sudah silakan. Kalau data-data Pak. Mohon maaf Pak Derajat, suaranya tidak terdengar. Kita akan sambil perbaiki ya Pak Derajat ya. Oke, sambil perbaiki, kita akan kemudian juga yang menjadi salah satu pencapaian adalah bukan hanya berbicara soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga global begitu. Yang terakhir adalah salah satu pencapaian yang kita semuanya tahu, dunia semua tahu, adalah saat ini gencatan senjata yang sudah disetujui antara Israel dan juga Hamas. Ini menjadi salah satu hal yang juga kemudian Indonesia ikut serta di dalamnya. Nah, bagaimana sebenarnya memandang posisi kita di mata global dengan salah satu pencapaian yang didapatkan dari akhirnya mencapai kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas. Nanti ya Mbak Angel ya, usai jeda tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Melanjutkan pertanyaan saya sebelumnya, Mbak Angel, bukan hanya berbicara soal pertumbuhan ekonomi di dalam negeri, tetapi juga salah satu hal pencapaian yang Indonesia bisa lakukan di era pemerintahan Pak Prabowo selama setahun ini adalah yang terakhir adalah pada saat tercapainya gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Ya, dan bahkan terakhir juga Pak Prabowo sendiri yang menyaksikan, diundang langsung begitu untuk menyaksikan KTT perdamaian Gaza. Apa makna yang dilihat Mbak Angel dari pencapaian ini? Oke, ada beberapa poin yang paling penting ya Mbak. Tapi sebelum itu boleh nggak saya ucapkan selamat ulang tahun dulu buat Pak Presiden ya. Selamat ulang tahun Pak Presiden Prabowo yang ke-74 ya pas malam ini ya. Dan ya saya apresiasi sekali ada banyak langkah-langkah yang dilakukan oleh beliau. Sebelum kita masuk ke diplomasi yang perdamaian tadi. Tadi karena Pak Perdana menyampaikan pertumbuhan ekonomi, salah satu bentuk diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo adalah diplomasi ekonomi. Kunjungan ke sejumlah negara di awal-awal beliau menjabat itu ternyata menghasilkan dampak positif buat Indonesia. Karena kita bisa mendapatkan kurang lebih, koreksi kalau saya salah, 380 triliun investasi dari luar yang sudah negara-negara yang memang berjanji akan memberikan kepada pemerintahan Indonesia. Kedua ya tadi, diplomasi perdamaian, dan ini bentuk real komitmen Indonesia yang benar-benar dinyatakan sejak lama sebenarnya ya, tapi kemudian ditekankan kembali oleh Pak Presiden Prabowo, terutama kemarin di sidang Majelis Umum PBB dan beberapa hari lalu di KTT perdamaian di Gaza. Itu bukti bahwa kita memang nggak pernah mundur
dari dukungan kita terhadap perdamaian di Israel dan Palestina dan komitmen untuk terus menjaga perdamaian internasional, perdamaian dunia. Dan Presiden Prabowo, Presiden Indonesia diundang dari sekian negara, hanya 30 negara kalau nggak salah ya. Itu buat saya menunjukkan bahwa Indonesia negara yang diperhitungkan sekali dan sangat strategis perannya dalam hal ini. Itu yang saya Dan lihat. bahkan kalau kita ingat juga pada saat di majelis sidang PBB, Pak Prabowo dengan tegas juga ya menginginkan adanya two-state solution daripada peperangan yang terjadi di Israel dan juga Gaza. Dan ini artinya kan two-state solution. Pemerintah Indonesia fair dalam arti kita dukung kemerdekaan Palestina satu sisi, tapi di sisi lain juga kita terbuka untuk katakanlah arah pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel. Oke, dengan keberhasilan Indonesia yang akhirnya menjadi salah satu negara yang menyaksikan langsung penandatanganan perjanjian kerja gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas, apa dampak ekonomi ke kita? Oke, dampak ekonomi mungkin nggak terlalu signifikan karena sebenarnya kita secara diplomasi ekonominya juga sudah berjalan dengan baik. Tapi paling tidak yang dilihat adalah peran strategis Indonesia sebagai sebuah negara besar, sebagai sebuah negara dengan mayoritas penduduk Muslim moderat terbesar mungkin di dunia gitu ya. Sehingga kita dilihat bahwa memang Indonesia ini punya prinsip-prinsip tadi misalnya negara dengan penduduk Islam yang moderat, yang damai, dan kita punya prinsip dalam pembukaan UUD 45 yang mau terlibat aktif dalam perdamaian internasional, itu kita diperhitungkan. Rekognisi itu menjadi penting. Dan nampaknya itu juga akan membuka ya buat ekonomi kita agar dunia juga lebih melihat lagi, memperhitungkan lagi keberadaan kita. Kalau gitu ke Pak Derajat, sambungannya. Selamat malam Pak Derajat. Kali ini mudah-mudahan sudah baik. Pak Derajat? Sekarang sudah terdengar bagus? Ya, sudah. Pak Derajat, kalau tadi kan kita berbicara soal salah satu pencapaian Pak Prabowo adalah tadi ya pada saat Indonesia menyaksikan langsung penandatanganan gencatan senjata dalam KTT Perdamaian Gaza. Nah, dengan pencapaian hal ini, dampak apa kemudian yang nantinya paling berasa atau sesegera mungkin paling berasa untuk ekonomi kita di dalam negeri? Dampaknya tentu akan banyak ya, tapi sebelum ke sana, selamat ulang tahun Bapak Presiden. Kemudian yang kedua, tadi kalau makro, data makro sudah banyak diperdebatkan, pro kontra biasa. Saya ingin nunjukin yang mikro, yang kayaknya agak kurang banyak terekspos. Pertama, di bidang pangan, kita sudah bicara swasembada pangan, tapi yang masyarakat mungkin belum banyak tahu, pangan itu padi, tanaman, ya itu kan perlu pupuk. Nah, untuk penyaluran pupuk bersubsidi, itu sebelumnya perlu 145 peraturan. Bayangkan, petani supaya dapat subsidi pupuknya itu 145 peraturan. Ya. Macam-macam harus difoto KTP dan pembayarannya telat. Nah, itu oleh pemerintah Bapak Prabowo ya, melalui Menko-Menkonya, dipotong menjadi hanya 1. Jadi saya tahu betul ini karena saya membantu Pak Menko Pangan ya. Jadi 145 peraturan yang berbelit-belit membuat petani telat dapat pupuk dipotong jadi 1. Jadi kalau ada yang mempertanyakan kok bisa kita cepat swasembada, salah satunya itu dari pupuk itu. Nah, kalau pupuk lancar kan petani jadi lancar untuk produksinya ya. Kemudian bidang air. Nah, kemudian yang nggak banyak diketahui masyarakat lagi, di pemerintahan Pak Prabowo ini pemberdayaan perempuan yang ekonominya prasejahtera itu juga dilanjutkan, dijalankan. Jadi ada 15,9 juta nasabah perempuan itu yang menerima pembiayaan di bawah 10 juta. Mereka itu nggak layak untuk dapat pembiayaan dari bank karena memang mereka nggak punya usaha, tapi dibantu melalui pembiayaan, dan pembiayaannya ini bukan pembiayaan yang sifatnya uang diberi saja, tapi mereka harus mengembalikan. Ada contoh satu ibu-ibu ya, sebelumnya itu hanya dagang gorengan yang pakai pikulan kecil itu loh. Dia dapat pembiayaan 2 juta, kemudian dia akhirnya bisa membeli penggorengan segala macam, jadi punya ayam geprek, dan sekarang ayam gepreknya dari yang tadi gorengan, ayam gepreknya jadi 3. Ya, ini 3 gerai. Jadi ini contoh-contoh real ya, di mana ekonomi di tingkat rakyat itu bergerak ya melalui kebijakan yang dilakukan.
Ya, termasuk juga dengan penyelenggaraan makan bergizi gratis juga ya Pak Derajat, yang ini juga membantu perekonomian dari ibu-ibu maupun bapak-bapak yang mungkin kemarin-kemarin ini terdampak usahanya ataupun pekerjaannya. Iya, jadi makan bergizi gratis orang memang wajar lah kalau fokus kepada masalah keracunan itu. Pak Presiden juga sangat concern masalah itu ya. Kita juga berusaha supaya jangan ada keracunan, tapi yang tidak banyak diketahui masyarakat itu adalah ini sudah memberdayakan banyak sekali usaha-usaha di daerah gitu yang menjadi bagian dari rantai pasok. Nah, kita sekarang sedang menyiapkan berbagai rantai pasok karena tahun depan ketika anggaran untuk MBG ini ditambah, itu akan ada lonjakan permintaan telur. Terus dari mana telurnya? Nah, itu sekarang sudah disiapkan beberapa desa-desa pangan ya, di mana ibu-ibu tadi itu diberdayakan untuk beternak ayam. Ya, kemudian juga ada yang jadi semuanya diberdayakan untuk sayur. Bergerak begitu ya melalui MBG ini ya, meskipun tadi Pak Derajat bilang memang saya masih nggak tahu apakah yang ini tertangkap oleh data makro. Itu saya harus cek, tapi yang jelas itu karena saya sekarang keliling daerah, makanya sinyalnya ini terputus-putus karena saya sedang keliling di daerah Jawa Timur. Ya itu tadi, untuk memastikan rantai pasok itu berjalan, memastikan pembiayaan bagi ibu-ibu itu berjalan dan seterusnya ya. Suara sampai habis ini gara-gara untuk itu. Jadi satu poin saya adalah di ekonomi rakyat ya, Pak Prabowo kan sering mengatakan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat itu banyak yang bergerak sekarang. Banyak yang bergerak. Bahwa ada yang masih terkena PHK segala macam ya, memang karena penduduk kita banyak sekali, belum semuanya tercakup, tapi ya mudah-mudahan tahun 2026 lebih banyak lagi yang tercakup di sini. Iya, ada keinginan besar dari seorang Pak Presiden, Pak Perdana, untuk pertumbuhan ekonomi kita. Bahkan kemarin pada saat di Forbes sendiri, Pak Prabowo bilang bahwa ekonomi 8% ini sangat mungkin untuk dicapai. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana keinginan besar, harapan besar yang diinginkan oleh seorang presiden ini dapat seimbang atau sejalan dengan prinsip ekonomi yang adil dan juga merata. Ya, terima kasih. Jadi langkah yang paling signifikan dari Presiden Prabowo selama setahun pemerintahannya adalah mengganti Menteri Keuangan. Itu satu? Ya, karena disitulah muncul berbagai macam optimisme baru. Dari mulai masalah-masalah perpajakan, bea cukai, lalu juga likuiditas yang baru saja dilaksanakan, dan kebijakan-kebijakan lainnya, dari mulai level geopolitik, level protekpur istilahnya, lalu juga level ke mesin-mesin perekonomian yang sudah dirancang begitu baik, itu akan bisa dijalankan oleh Menteri Keuangan kita ini. Bahkan Pak Menkyu juga sekarang suka sidak-sidak nih. Dan inilah yang sesuai sekali dengan topik kita malam ini, Mbak. Optimisme. Nah, Purbaya inilah yang membawa optimisme dalam perekonomian. Dan menurut teori behavioral of economics, optimisme ini adalah kunci untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi psikologisnya dulu, ya, di mana orang di mal-mal mulai ramai, ya, mulai berani, orang juga mulai, kemarin saya ke Bandung minggu lalu, biasanya hotel itu paling 50-60%, sekarang sudah mulai full book dan lain sebagainya. Nah itu saya lihat secara nyata optimisme itu sudah terbangun. Dan ekspektasinya apa kita lihat dari pasar modal tentunya, kalau kita ingin lebih canggih lagi, pasar modal kita mencapai all time high, 8.250-an. Salah satu yang dilakukan adalah dengan perbaikan tadi mengganti Menteri Keuangan ya, Pak Derajat. Lalu kemudian pertanyaan besarnya, 1 tahun sudah berjalan, tinggal 4 tahun lagi nih. Kira-kira 4 tahun ini apa pekerjaan rumah paling besar yang harus dilakukan sesegera mungkin dari sisi ekonomi? Ya, jadi pertama-tama Pak Derajat dulu ya, Pak. Sorry. Pak Derajat. Ke Pak Derajat silakan. Pekerjaan besarnya banyak sekali, Mbak. yang paling yang harus segera nih. Iya, yang tentu yang sangat mendesak tentu
bahwa stabilitas makro harus kita jaga, itu sangat mendesak ya. Akan tetapi menggerakkan ekonomi rakyat itu PR yang sangat besar. MBG itu adalah salah satu untuk menggerakkan ekonomi rakyat, kemudian koperasi desa salah satu untuk menggerakkan ekonomi rakyat ya. Kemudian percepatan swasembada pangan, energi dan air, itu ada semua pendekatan supply side ekonomi yang sangat kerja jentik work gitu kerjaan yang sangat besar ya. Jadi di tataran konsep koordinasi sudah kita siapkan, pekerjaan besarnya adalah tataran implementasi. Jadi implementasi dari konsep-konsep yang tadi saya sebutkan itu bagaimana misalkan MBG nanti benar-benar bisa menggerakkan perekonomian rakyat di daerah ya. Jadi SWPG nanti itu betul-betul bisa menjadi hub dari rantai pasok yang ada di daerah tersebut ya. Karena bisa bayangkan Mbak, kalau misalkan banyak demand tempe, banyak demand telur, banyak demand ikan ya, banyak permintaan untuk sayur di situ, itu malah saya pribadi sebenarnya agak khawatir suplai produksi dari masyarakat nggak cukup. Ya, jadi ini memang salah satu PR di MBG itu adalah memastikan suplai bahan-bahan kebutuhan pangannya itu nanti cukup. Kalau enggak kita terpaksa impor yang cukup besar. Nah ini tentu akan ada dampaknya ya. Kemudian koperasi desa ya, itu sudah ada beberapa langkah, tapi ya untuk memastikan nanti koperasi desanya ini nggak hanya gedung saja, tapi kegiatannya jalan gitu. Dan kita kemarin melihat di daerah Magelang itu ada yang sudah siap jalan. Nah, ini memastikan implementasi. Memastikan program-program ini implementasinya terus berjalan dan kemudian harus tetap ya dievaluasi juga kalau misalnya ada yang kurang-kurang gitu ya Pak Derajat intinya ya. Betul. Pak Perdana singkat, silahkan apa yang mau ditambahkan mengenai pekerjaan rumah berikutnya 4 tahun pemerintahan Pak Prabowo? Target 8% ini memang luar biasa beratnya ya. Itu tentu harus ada perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, likuiditas 200 triliun yang kemarin, ditambah lagi sekarang sekitar 30 triliun untuk BLT dan lain sebagainya dan magang tadi, itu akan menurut analisis model kami di Grid Institute yang kemarin kita coba simulasikan, itu akan bisa menambah 0,4 sampai 0,58% pertumbuhan ekonomi dalam 6 bulan ke depan. Dengan tadi ya bantuan langsung tunai dan juga program magang itu. Nah, tadi juga saya tertarik dengan dari Pak Derajat Wibowo tadi. Memang di sini logistik nanti dan supply chain akan jadi kendala karena MBG ini proyek yang sangat besar. Nah, bagaimana nanti Menteri Koperasi Bapak Peri Juliantono itu bisa mengaktifkan dengan sesegera mungkin Koperasi Desa Merah Putihnya untuk menjadi membangun supply chain serta logistik untuk MBG tersebut. Terakhir ke Mbak Angel, bagaimana caranya menjaga momentum bahwa Indonesia tidak hanya diplomasi politik, tapi juga kemudian bisa dibawa ke diplomasi ekonominya sehingga menjaga momentum baik ini untuk membawa mungkin saja lebih banyak investor datang ke dalam negeri. Sebelum ke sana ya Mbak, satu hal, optimisme tadi. Ketika Pak Presiden Prabowo pidato kurang lebih 20 menit di sidang Majelis Umum PBB tanpa teks dengan semangat yang menyala-nyala, itu membangun optimisme luar biasa. Kalau dilihat tuh netizen komentarnya yang ini presiden yang bahkan dipuji sama Trump juga ya. Betul, bahkan presiden luar negeri yang superpower ya Amerika itu memuji ini. Ini satu tadi ya membangun optimisme. Nah, yang perlu dijaga atau PR besarnya adalah menjaga semangat itu, karena gini, kita bicara diplomasi itu nggak cuma kepala negara, tapi publik di dalam negeri pun harus konsolidasi, harus ada kesatuan hati lah, komitmen yang sama gitu. Nah, bagaimana kepala negara atau Presiden Prabowo meyakinkan publik di dalam negeri, membuat publik percaya pada Presiden Prabowo untuk menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan di dalam negeri, termasuk tadi katakanlah ekonomi, itu menjadi penting. Nah, di sini kepala negara Presiden Prabowo perlu meyakinkan publik di dalam negeri, dan publik di dalam negeri juga tadi perlu percaya, sehingga apapun yang disampaikan, disuarakan oleh Pak Prabowo di luar sana, termasuk salah satunya diplomasi ekonomi atau diplomasi pertahanan atau diplomasi perdamaian, itu mendapat dukungan penuh dari dalam negeri. Nah, ketika sudah ada mutual trust antara kepala negara dengan
rakyatnya, diplomasi tentunya berjalan menurut saya akan lebih smooth ke depannya. Mbak Angel, terima kasih. Pak Perdana, terima kasih. Pak Derajat, terima kasih untuk berbagi pandangan malam hari ini di Sapa Indonesia Malam terkait dengan pencapaian Pak Prabowo di 1 tahun.